Cek 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 cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah. Shenlang, dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi, dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhang Choi dia mengadakan sebuah pesta perpisahan karena dia akan segera menduduki jabatan baru. Dan di sini Zhang Choi dia juga mendapatkan ucapan selamat dari para orang-orang yang telah bekerja bersama dengan dirinya di tempat ini. Dan setelah pesta itu usai, Zhang Choi dia pun pergi menuju sebuah tempat, dan ternyata itu adalah tempat di mana abu dari putranya disimpan. Dan ternyata Zhang Choi dia adalah sekuat itu. Dia ternyata rapuh ketika dia telah kehilangan putranya. Walaupun memang sebelumnya Zhang Choi terlihat cukup tegar, tapi nyatanya tidak. Zhang Choi ternyata dia tidak setegar itu. Dan setelahnya, keesokan harinya Zhang Choi dapat langsung bergegas menuju ibu kota. Tapi ketika Zhang Choi dia dalam perjalanan menuju ibu kota, ternyata ada sebuah tuduhan kepada Zhang Choi, di mana Zhang Choi dia dituduh telah melakukan sebuah penggelapan dana hingga membuat kaisar mengutus pasukan pribadinya untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dan setelah melakukan sebuah penyelidikan pasukan khusus, mereka mendapatkan ribuan koin emas yang ada di tempat kediaman di mana Zhang Choi tinggal. Dan Zhang Choi dia dituduh telah menggelapkan lebih dari puluhan ribu koin emas hingga membuat kaisar yang mendengarnya tentunya dia benar-benar murka ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Zhang Choi dia adalah seorang koruptor. Dan sejak saat itulah mulailah tuduhan-tuduhan yang tidak terhitung jumlahnya datang kepada Zhang Choi, datang menuntut kepada kaisar untuk menghukum Zhang Choi sebagai orang yang tercela karena dia telah melakukan tindak korupsi. Dan itu juga membuat orang-orang yang ada di sekitaran dari Zhang Choi yang sebelumnya menyanjung tinggi Zhang Choi, kini mereka mulai menyinir dan juga mulai menjelek-jelekan Zhang Choi ketika mereka mendapatkan kabar kalau Zhang Choi ternyata adalah seorang koruptor. Dan tentunya tuduhan yang diterima oleh Zhang Choi dan juga hasil bukti penyelidikan membuat Zhang Choi tentunya dia tidak akan mungkin mendapatkan jabatan barunya yang telah dijanjikan oleh kaisar, hingga membuat Zhang Choi dan juga orang-orang kepercayaannya ditangkap untuk dapat diadili oleh kaisar. Tapi uniknya ternyata wakil dari Zhang Choi dirinya ditemukan tidak bernyawa. Setelah penyelidikan tentang apa yang telah terjadi kepada Zhang Choi, namun berita tentang apa yang telah terjadi kepada wakil dari Zhang Choi jadi viral, dan itu membuat berita tentang Zhang Choi yang ditangkap malah mulai meredup. Justru malah yang viral adalah berita tentang wakil dari Zhang Choi yang ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Dan untuk kalian yang bingung kenapa Zhang Choi tiba-tiba diangkat dan tiba-tiba dijatuhkan, ada jawabannya nanti di akhir video. Dan setelahnya ternyata bukan cuma Zhang Choi yang sedang mengalami masa-masa sulit, tapi ternyata Shenlang dia juga sama. Dia mengalami masa-masa sulit, dan ternyata masa sulit yang dialami oleh Shenlang tidak kurang lebih dari masalah ranjang, karena dia hanya bertahan 3 menit doang bersama dengan Mulan. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang dia pun merasa bersedih. Dia berpikir jika saja percobaan pertama memang cuma 3 menit itu wajar, tapi setelah percobaan kedua dan juga ketiga tapi tetap 3 menit, artinya dia benar-benar lemah. Dia benar-benar lemah dan dia benar-benar tidak berguna. Namun melihat Shenlang yang sangat frustasi dengan durasi yang dia miliki ternyata cuma bertahan 3 menit, di sini Mulan mencoba untuk dapat menangkan Shenlang untuk tidak perlu khawatir, dan dia juga merasa kalau 3 menit juga udah oke lah ucap dari Mulan. Tapi itu tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh Shenlang. Bahkan Shenlang dia juga harus meminum obat-obatan kuat untuk dapat membantu dirinya jadi lebih perkasa. Tapi nyatanya nggak guna juga. Setelah dia mengkonsumsi lebih banyak obat kuat dan juga berlatih, tapi nyatanya nggak ngaruh. Dia juga tetap hanya bisa bertahan 3 menit ketika dia bersama dengan Mulan. Dan sepertinya Mulan memang terlalu OP. Waduh. Hingga beberapa waktu kemudian Su Peipei yang mendapatkan kabar itu dia pun langsung datang mendekati Mulan, dan dia juga mulai membisikkan sesuatu kepada Mulan. Dan Mulan dia pun mengikuti rencana dari emaknya, di mana dia mengirimkan Luo Bing untuk masuk nyelinap ke dalam kamar dari Shenlang. Dan benar saja Shenlang dia berhasil menaklukkan Luo Bing, bahkan sampai membuat Luo Bing kelepek-kelepek nggak bisa jalan. Dan itu membuktikan kalau Shenlang sejatinya dia nggak lama-lama banget, hanya saja dia terlalu takut, gugup, dan juga terlalu bersemangat hingga membuat dirinya jadi malah
lemes duluan ketika dia harus berhadapan dengan Mulan. Tapi melihat dirinya yang ternyata gagah ketika dia menghadapi Lobing membuatnya pun sadar kalau dia ini sebenarnya kuat. Hanya saja ini adalah faktor psikologis hingga membuat Xilang yang telah yakin dengan kemampuan miliknya yang dapat bertahan lebih lama membuat dirinya pun semakin pede untuk bermain dengan Mulan. Hingga pada akhirnya pun masalah durasi pada akhirnya dapat teratasi setelah dia percaya diri. Tapi salahnya apa yang dilakukan oleh Xilang dan juga Mulan setelah mereka berhasil mempertahankan durasi membuat Xilang dia harus kehilangan setengah berat badannya karena terus diserap oleh dua ciwi-ciwi ini. Memang enak tapi lemes. Jadi lemes. Gimana nggak lemes? 2 lawan 1. Waduh. Dan setelah itu semua, kini tak lama setelahnya Patriark keluarga Jin dia pun datang kembali pulang setelah dari pulau ataupun kota Nuchao. Namun di sini Patriark keluarga Jin dan juga Xilang dia menunggu dekret dari Kaisar, tapi tidak ada datang juga tentang pengakuan dari wilayah Nuchao. Padahal mereka telah berhasil menaklukkan kota Nuchao. Harusnya Kaisar mengirimkan sebuah dekret pengakuan kota Nuchao, tapi nyatanya enggak. Sampai detik ini berita itu juga belum dapat diterima oleh keluarga Jin. Dan ternyata kedatangan dari Patriark pulang, ternyata dia cuma ingin berdiskusi sedikit aja dengan Xilang tentang dekret Kaisar yang nggak datang juga. Dan setelahnya Patriark dia pun kembali ke kota Nuchao. Tapi ketika dia akan berangkat ternyata padahal cuma 1 malam doang dia kembali pulang tapi langsung kering. Bahkan berat badannya juga turun. Tapi uniknya di sini Supepe malah dia lebih berkilau. Dan itu membuktikan kalau sepertinya ada yang terjadi kepada mereka tadi malam. Waduh. Dan setelahnya Patriark keluarga Jin dia pun kembali ke kota Nuchao. Tapi kali ini dia nggak kembali sendiri, di mana dia kembali bersama dengan rakyat dari kota Xuanu ataupun wilayah Xuanu atau wilayah dari keluarga Jin yang sebelumnya, di mana dia membawa berbagai macam orang untuk dapat bekerja di kota Nuchao, alias transmigrasi lah kalau bahasa kitanya. Dia membawa banyak rakyat untuk mengembangkan kota Nuchao. Namun tentunya melakukan sebuah transmigrasi membutuhkan biaya yang sangat amat mahal hingga membuat keluarga Jin mereka juga harus berhutang hingga 2 juta koin emas kepada kamar dagang Tiando, tapi tentunya tanpa bunga. Inilah yang penting, nggak pakai bunga. Namun di sisi lainnya, di waktu yang sama ternyata Nona Yu dia pun datang ke pension milik keluarga Jin. Dan ternyata dia datang bukan bertemu dengan Xilang, tapi dia ingin bertemu dengan Mulan. Dia datang ke tempat ini untuk meminjam uang kepada Mulan untuk membangkitkan kembali bisnis yang dimiliki oleh keluarga Yu. Walaupun saat ini keluarga Jin juga sedang minus, pendapatan mereka sedang minus, tapi mereka tetap memberikan pinjaman kepada keluarga Yu, mengingat kontribusi yang diberikan oleh keluarga Yu sungguh luar biasa. Dan beberapa hari kemudian Patriark keluarga Jin dia kembali lagi dong. Padahal kemarin udah pulang ke kota Nuchao, sekarang balik lagi. Dan di sini Patriark dia juga sempat berdiskusi dengan Xilang karena dia juga mendapatkan kunjungan dari perwakilan kerajaan sebelah, kerajaan Yue. Terus datang mengirimkan perwakilan mereka, mengirimkan utusan mereka untuk meminta kepada keluarga Jin untuk berada di sisi dari kerajaan Wu. Dimana itu membuat Patriark dia pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dan itu membuat Patriark dia pun bingung karena keluarga Wu siap untuk dapat membantu keluarga Jin menumpas para bajak laut. Dan mereka juga ingin membantu keluarga Jin bebas lepas dari kerajaan Yue. Dan itu membuat Patriark pun bertanya kepada Xilang tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun di sini Xilang dapat mengatakan untuk tidak mengikuti apa yang diminta oleh kerajaan Wu karena itu akan sangat merepotkan. Dan jika saja mereka juga melaporkan ini kepada Kaisar tentang ajakan yang diberikan oleh kerajaan Wu, itu tentunya akan membuat Kaisar juga akan semakin curiga dengan keluarga Jin, hingga membuat Patriark keluarga Jin dia pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apalagi saat ini Kaisar terus menunda dekret yang harusnya diterima oleh keluarga Jin, pengakuan wilayah Nuchao. Tapi untuk Xilang dapat mengatakan untuk tenang dan jangan khawatir. Saat ini Xilang dia berpikir kalau sepertinya Kaisar dia menunggu 2 hal. Hal pertama adalah tentang pemberontakan yang ada di wilayah Nan dan juga respon yang dimiliki oleh keluarga Jin. Ujar dari Xilang. Dan benar saja 2 hari kemudian ternyata saat ini keluarga Tang pada akhirnya mereka mendapatkan vonis yang diberikan oleh kekaisaran. Dan untuk keluarga Tang ternyata mereka memang telah dibubarkan dan setengah dari anggota keluarga mereka juga dihukum untuk dilenyapkan. Sedangkan sisanya akan bekerja sebagai pekerja paksa. Dan tentunya itu adalah akhir dari keluarga Tang.
Dan ternyata di hari yang sama keluarga Jin dia juga mendapatkan dekret yang diberikan oleh Kaisar. Dekret yang sudah mereka tunggu-tunggu, dan ternyata dekretnya adalah pembagian wilayah yang disebut sebagai Pulau Weizhou. Pulau di mana kota Nuchao berada, dan untuk pulau itu ternyata dibagi dua oleh Kaisar, di mana itu akan didirikan kota Nuchao dan juga kota Tianfeng, di mana kota Tianfeng akan dikuasai dan juga diolah langsung oleh Qiu Hao, sedangkan untuk kota Nuchao akan diisi oleh Jin Xing, usia dari patriark, yang membuat patriark tentunya dia pun kesal kenapa Kaisar malah menunjuk anak buahnya sebagai tuan kota yang baru, dan tentunya ini adalah pertikaian politik, dan itu sepertinya membuat Kaisar sengaja berniat untuk mengadu domba keluarga Jin dan juga pasukannya sendiri, dan itu tentunya membuat patriark dia pun benar-benar kesal. Namun di sini Jin Xing dia pun mengatakan kalau dia adalah anggota dari keluarga Jin dan dia akan tetap bersama dengan keluarga Jin apapun itu, dan dia pun bersedia untuk dapat menolak tawaran yang diberikan oleh Kaisar sebagai tuan kota. Tapi di sini mendengar itu semua membuat Shelang dapat mengatakan kalau Jin Xing dia akan tetap menjadi tuan kota, dan untuk Jin Xing dia pun menerima semua yang telah diberikan setelah dia mendapatkan restu dari Shelang. Bahkan dia juga bersumpah setia untuk bersama dengan keluarga Jin tentang apa yang akan terjadi walaupun dia adalah tuan kota. Dia tetap akan bekerja untuk keluarga Jin, ujar dari Jin Xing. Dan setelah dekret itu selesai, ternyata 3 hari kemudian dekret baru pun datang. Dan dekret baru ternyata adalah dekret yang diberikan oleh Kaisar kepada Shelang, khusus kepada Shelang, di mana Shelang diminta oleh Kaisar untuk datang ke ibu kota. Dan tentunya mendapatkan kabar seperti itu membuat patriark dia pun benar-benar shock ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Kaisar dia memanggil Shelang. Dan setelah perwakilan dan juga utusan Kaisar pulang di sini, patriark dan juga Su Peipei mereka meminta kepada Shelang untuk tidak pergi ke ibu kota karena mereka takut kalau Shelang akan diincar oleh Kaisar. Dan hal yang sama juga diucapkan oleh Jin Xing dan juga Tuan Lin. Mereka semua pun takut jika saja Shelang akan disingkirkan oleh Kaisar. Tapi untuk Shelang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia memang tetap harus pergi. Di sini Shelang dia juga memuji Kaisar yang memang sungguh sangat luar biasa. Dan di sini Shelang dia juga menganalogikan kalau Kaisar adalah seekor harimau yang sangat luar biasa, sedangkan untuk keluarga Jin adalah seekor rusa. Namun ya itu adalah status dulu yang dimiliki oleh keluarga Jin yang merupakan seekor rusa, tapi nyatanya untuk saat ini keluarga Jin adalah ular laut. Lantas memangnya apa yang bisa dilakukan oleh harimau ketika dia berhadapan dengan ular laut? Tentunya tidak ada, ujar dari Shelang. Dan patriark pun mengatakan kalau harimau ketika dia ada di laut, dia hanya bisa meraung dari garis pantai, dia nggak bisa menyentuh apapun yang ada di dalam laut. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau keluarga Tang adalah kambing hitam dari kebijakan baru yang diberikan oleh Kaisar. Tapi nyatanya Kaisar dia tidak sebenci itu dengan keluarga Tang, di mana Kaisar dia hanya ingin mengintimidasi dan juga memperingatkan kepada keluarga bangsawan yang lainnya untuk tidak bermacam-macam dengan Kaisar. Jika tidak, maka mereka semua akan bernasib seperti apa yang dirasakan oleh keluarga Tang. Namun nyatanya saat ini Kaisar dia justru malah lebih membenci Zhang Choi, karena Zhang Choi dia telah ditunjuk oleh Kaisar untuk mengurus keluarga Jin dan juga para bangsawan lainnya. Tapi nyatanya Zhang Choi dia telah gagal dalam menjalankan tugasnya, hingga membuat Kaisar tentunya dia benar-benar murka dengan apa yang dilakukan oleh Zhang Choi yang telah gagal, hingga membuat Zhang Choi dia harus dihukum dan disingkirkan oleh Kaisar. Karena kegagalan yang diberikan oleh Zhang Choi ada sebuah pukulan telak kepada Kaisar. Itu membuat Kaisar benar-benar malu setelah kebijakan barunya telah digagalkan. Dan itu membuat Kaisar dia tentunya harus menyingkirkan Zhang Choi. Namun di sini Kaisar dia juga sangat cerdas. Dia tahu kalau Zhang Choi adalah orang yang sangat amat cerdas dan juga benar-benar luar biasa. Dan tentunya Kaisar ketika dia menyingkirkan Zhang Choi itu adalah sebuah kerugian yang sangat amat luar biasa, hingga membuat Kaisar untuk dapat menghukum Zhang Choi yang telah gagal, dia membuat sebuah konspirasi di mana Zhang Choi dituduh sebagai pejabat yang korupsi, dan dia kini menangkap Zhang Choi dan dia membencarakannya. Nah, ini adalah sebuah hukuman yang diberikan oleh Kaisar kepada Zhang Choi yang telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk Kaisar yang ada saat ini, ketika dia menghadapi keluarga Jin, tentunya tidak akan mudah bagi dirinya untuk dapat melakukannya, hingga membuat kegagalan yang sebelumnya dilakukan oleh Kaisar membuat Kaisar harus menunda kebijakan barunya, hingga membuat Kaisar nggak bisa ngapa-ngapain lagi kepada keluarga Jin untuk saat ini, ucap dari Shelang. Dan Kaisar juga tahu kalau saat ini keluarga Jin sungguh sangat luar biasa. Mereka ada di seberang laut dan tentunya Kaisar gak bisa menguasai keluarga Jin untuk saat ini, hingga membuat Kaisar tidak punya pilihan lain selain mengangkat keluarga Jin sebagai bangsawan besar, sebagai seorang marquess. Dengan cara begitu maka Kaisar dia dapat
menyelamatkan mukanya. Ucap dari Shen Lang yang membuat Su Peipei dia nggak menyangka kalau ternyata pikiran kaisar yang selama ini berlibat-libat ternyata sesimpel ini. Setelah dijelaskan oleh Shen Lang, walaupun sebelumnya memang sulit untuk dapat dipahami dengan apa yang ada di pikiran dari kaisar. Namun di sini Shen Lang dia juga mengatakan kalau saja kaisar memang tidak meminta dirinya untuk datang ke ibu kota, tetap dia akan pergi ke ibu kota karena Shen Lang dia harus pergi ke ibu kota karena dia harus menyingkirkan keluarga Su yang telah menyerang istana ini. Sini Shen Lang dia pun bersumpah kalau dia akan melenyapkan keluarga Shu setelah apa yang telah mereka lakukan. Dan mendengar itu semua membuat Su Peipei dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang. Dia pun meminta kepada Shen Lang untuk menghancurkan keluarga Su, walaupun keluarga Su adalah keluarganya sendiri. Waduh. Namun di sini Patriark dia juga tahu kalau sepertinya kaisar dia memanggil Shen Lang ke istana, ke ibu kota karena ingin memastikan untuk keluarga Jin apakah mereka akan memberontak ataupun tidak. Namun kenapa kaisar malah memanggil Shen Lang bukan dirinya yang merupakan seorang patriark? Ya, hal itu pun langsung dibenarkan juga oleh Shen Lang dan itu semua terjadi karena kaisar tahu dalam dibalik keluarga Jin yang dapat menjadi seperti ini adalah dirinya. Dan kaisar memanggil dirinya datang untuk dapat memastikan kalau keluarga Jin benar-benar akan memberontak ataupun tidak. Nah, itulah alasan kenapa kaisar memanggil dirinya. Kaisar tidak tahu siapa Shen Lang dan juga nggak tahu bagaimana pikiran dari Shen Lang. Jadi dia ingin memastikan semuanya baik-baik saja dengan cara memanggil Shen Lang secara langsung. Karena kaisar tahu kalau keluarga Jin akan memberontak ataupun tidak itu semua diputuskan oleh Shen Lang, bukanlah patriark keluarga Jin. Namun di sini mendengar itu semua membuat Su Peipei dia pun berpikir kalau melakukan sebuah pemberontakan adalah sesuatu yang melelahkan. Jadi dia memutuskan enggak mau keluarga Jin memberontak karena itu sangat merepotkan. Dan untuk Shen Lang dia pun setuju dengan itu semua karena dia nggak juga mau melakukan sebuah pemberontakan itu terlalu merepotkan. Dimana dia mengatakan kalau tujuannya hidup di dunia ini hanya ingin hidup santai dan juga menikmati kekayaannya. Ucap dari Shen Lang, hidup tanpa musuh. Dan setelah tahu alasan kenapa kaisar memanggil Shen Lang di sini, cerita kita selesai aja. Besok lagi kita lanjutkan untuk Shen Lang. Nanti sore, ini harusnya untuk siang. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa part selanjutnya untuk Shen Lang. Dan sampai jumpa, bye. Thank you.